صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita lanjutkan kajian kitab Taysirul Khalaq halaman 43. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kemarin kita sudah membahas tentang al-hilmu. Al-hilmu berarti kitab atau bab yang menerangkan tentang sifat aris atau sifat kesabaran. Sekarang kita lanjut as-sakhau. As-sakhau nerangake wong kang sakho. Sakho ini adalah bagian salah satu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sakhau ini maknanya adalah loman. Loman itu apa? Loman itu apa? Dermawan, ya. Dermawan, suka membantu orang lain. Nah, itu namanya sakho. Loman, suka memberi orang lain. Tapi prinsip dari kita harusnya apa? Jangan senang meminta, tapi harus senang memberi. Al-yadul mulia khairun minal yadul sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jelas sakho ini berarti menerapkan orang yang suka memberi. Wa utawi sakho badlul mali. Badlul mali iku nyerahake arto min ghairi mas'alatin tanpa masalah. Wala istihqaqi lan tanpa pamrih. Maksudnya gimana? Maksudnya sakho ini adalah memberi tanpa apa? Memberikan harta tanpa apa istilahnya? Tanpa diminta atau tanpa disuruh. Jadi nurani dari letak hatinya sendiri. Dan juga bukan karena apa? Karena kewajiban, bukan. Jadi memberi tanpa pamrih ya nggak mengharap apa-apa, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan yang memberi yang kecil-kecil itu yang kita lebih ikhlas daripada diumumkan di masjid yang belum tentu juga ada kesombongan atau nilai-nilai yang lain. Mungkin dengan kita bersedekah ya 1.000, 2.000 tapi kita tulus ikhlas. Nah, itu mungkin nanti juga yang akan diterima oleh Allah. Kita nggak tahu. Intinya manusia hidup di dunia ini sebisa mungkin harus punya apa? Harus punya sifat yang loman. Sebisa mungkin berbuat baik apapun itu.
karena kita tidak tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya ya sakho ini, wa huwa utawi sakho iku fadilatun, iku keutamaan apa, mustahsanatun, kang dianggap bagus. Jadi memberi itu termasuk sifat yang mulia, ya. Karena sifat yang mulia, maka manusia atau umat Islam khususnya sampai pengen memberi berarti apa? Harus punya lebih, ya. Harus punya lebih itu bukan berarti nunggu kaya, ya. Tapi ketika ada punya harta, punya mal, ya, punya uang, kenapa kita tidak untuk loman? Loman tidak harus dengan uang, ya. Dengan tenaga juga boleh. Kadang dengan lisan kita, ya, nyutuk nawang ketika nggak paham jalan itu juga termasuk bagian dari syahok loman, ya. Nah, tapi di sini berarti loman itu tanpa pamrih apapun itu. Wa khoslatul mahmudah, lan pekerti kang dipuji. Jelas di sini berarti termasuk perbuatan yang sangat terpuji. Dan terkadang orang itu punya sifat sakho itu beda-beda, ya. Ada yang sakho lomannya itu loman karena ingin dianggap, ya. Ada yang sakho benar-benar sakho, benar-benar loman. Dan ini nanti harus dilatih dalam diri kita mulai sekarang. Lima fihi, tetep ing dalem bayane piro-piro apa, min irtibatil qulubi, hubungane hati. Jelas di sini di dalamnya, di dalam hati kita sakho itu ada ikatan batin yang kuat. Nah, termasuk dengan kita melaksanakan sakho itu termasuk juga kita apa? Faya'dumul intifai, kanti mantabe nanti. Jelas di sini orang ketika bisa melakukan sakho dalam hatinya, ya, hatinya itu tersimpan apa? Sifat keikhlasan untuk melakukan itu. Wa ya'amul irtifa'u, lan apa? Sumrambah opo kaulasane mengkono teman-teman. Jadi di sini sumam apa istilahnya, orang ketika melaksanakan sakho, ya, itu akan apa? Tercipta persatuan, ya, sumrambah. Jadi istilahnya ketika sakho ini dilakukan sampai misalkan solihin, ya, loman terhadap teman-temannya, ya sudah pasti nanti akan guyub rukun. Gak mungkin om sing loman itu dibenci, pasti nanti di om sing loman itu disenangi. Wow, pasti. Maka di sini sifat dermawan itu berarti merupakan sifat yang mulia dan sifat yang sangat terpuji, karena di dalam hati dan jiwanya, batinnya, ya, dan di dalam diri manusia itu akan ada ikatan batin dan juga persatuan, senang terhadap orang itu. Jelas, ya. Nah, sama sakho ini juga harus diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari, entah itu dalam dunia kerja, entah itu dalam rumah tangga nantinya ya. Jadi kalau jadi suami ya jangan pelit ke istri ya. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Faqad kana mongko teman-teman ana sapa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Rasulullah ya, menceritakan yu'ti atoi sabane peparing man la yakhshal faqru sapane peparing ing wong kang ora disopoman al-faqru fakir. Jadi di sini Rasulullah itu pernah ucap bahwasanya Rasulullah memberi ya, sesuatu ke orang lain itu tanpa takut miskin. Nah, ini ya. Yu'ti atau malah yashal faqr. Wong sing ngekeki wong iku gak bakal iso miskin. Wong sing loman iku gak bakal iso miskin. Hakul yakin harus kita percaya itu. Ini kan Nabi ngomongnya. Ketika memberi sesuatu ke orang lain itu tidak akan membuat kita miskin. Wafil hadisi ya. Wafil hadisi lan diceritakake ing dalam hadis qala utawi dawuh ya, Jibril dawuh sapa Jibril qala Allah taala hadani utawi iki iku din agama ya dinu kang diridhoni ingsun ing din linafsi marang awake ingsun. Jadi agama Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini la yuslihu ora patut ing din illa sakhoi angin sapa wong kang loman wa husnul khuluqi lan bagus budi pekertinya. Maksudnya gimana? Tidak akan membuat apa? Putus ya. Tidak akan membuatnya pantas atau sempurna kecuali dengan kedermawanan dan budi pekerti. Agama ini, agama Islam ini adalah agama yang diridhoi ya. Nah, ini istilahnya jika pantas ini kita tidak melakukan apa? Kedermawanan dan budi pekerti yang mulia. Orang Islam mengaku Islam ya. Nah, ini apa? Tidak akan pantas atau tidak akan sempurna keislamannya manakala dia belum bersifat apa? Sahok husnul khuluqi, bersifat dermawan dan juga budi pekerti yang mulia. Gak pantas. Padahal ini adalah agama yang diridhoi. Tentunya ketika kita bisa melaksanakan sahok ya, dermawan walaupun hanya dengan tenaga, dengan pikiran, ataupun kalau bisa dengan uang yang kita lakukan dengan uang. Nah, itu membuat agama kita sempurna. Nah, kedua orang tua juga harus kita bersifat sahok, harus bersifat lomba. Jangan sampai ke apa? Ke mertua, ya, ke istri, tapi ke orang tua sendiri malah
pelit. Ya, jangan sampai seperti itu. Jika ada istrimu yang pelit ke ibumu, nah, wallahu alam ini ya harus dan benar-benar sampai harus mendidik istri. Ya, karena kewajiban seorang suami ini tetap kewajiban seorang suami itu ya baktinya kepada kedua orang tua, ya termasuk mertua juga baktinya. Tapi baktinya seorang istri itu ketika sudah menikah dengan seseorang, baktinya adalah ke suaminya. Ya. Maka cari istri yang bagus, yang baik hatinya dan mulia. Nah ini oleh karena itu ya, oleh karena itu muliakan agama ini dengan akhlak ya dan juga dengan sifat yang dermawan. Ini jelas sendiri ya, Jibril mengatakan ya, yang Daud ya, nah, Allah sendiri mengatakan agama ini adalah agama yang diridhoi dan yang sempurna manakala dibarengi dengan sifat kedermawanan dan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia juga ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang mulia itu gimana? Ya pokoknya bersifat yang baik ya, tak ngerugi wong, selalu apa istilahnya ini, ada jiwa kerendahan hati ya. Ada sifat tawadu, at-tawadu utawi sifat yang nerangkan opo asor ya. Asor itu berarti bukan mengisor ya. Wa utawi tawadu hafdzul janahi iku ngasorake al janahi ing buta wala wa ilanatul janibi lan lemes al janibi lambung min ghairi hissatin saking tanpa apa istilahnya rendah diri. Maksudnya gimana? Tawadhu ini adalah sifat menundukkan diri dengan hormat dan juga dengan hikmah. Ya. Orang disuruh tawadhu, ya hormat ini termasuk husnul khuluq, ya budi pekerti yang baik, termasuk akhlak yang baik. Tawadhu itu adalah sikap ya merendahkan diri dengan hormat dan juga dengan hikmah. Nah, orang tawadhu itu tidak akan merasakan dirinya rendah di mata orang lain, karena kita hikmah kepada guru kita, kepada kiai kita, kepada sesepuh kita ya. Nah ini kita harus tawadhu ya. Bukan berarti asor itu ya mau kita ditindas, bukan, tapi kita merendahkan apa istilahnya, menundukkan diri kita bahwasanya kita harus tetap hormat dan juga hikmah. Wala mudilli lantan pohina, jelas ya. Bukan rendah ya, merendahkan diri, bukan ya, bukan ngasorkan diri maksudnya ngisut-ngisut gitu, bukan. Tapi tawadhu ini adalah menghormati orang dengan hikmah. Mungkin ada yang dihormati dengan keilmuannya, ada yang dihormati orang itu dengan kekuasaannya, ada yang dihormati orang dengan apa istilahnya kedermawanannya ya. Meskipun kalau lulus apa-apa tapi nek sugih kabeh wong yo hormat. Wal maqsudu lan utawi kang dikarepake min i'ta'i saking tawadhu ya jelas. Kul i'ta'u iku kulli dhi haqqin ya, kulli dhi haqqin haqqahu, iku termasuk
apa istilahnya, menyerahkan ya seseorang kepada haknya. Orang ketika ingin dihormati orang ya harus menghormati orang. Nah, salah satunya dengan sikap tawadhu itu fala yarfa'u wadi'an, mongko orang ngunggulaken sapa man. Jelas di sini kedudukannya ya itu tidak mengangkat derajat orang yang rendah, bukan seperti itu ya. Maksud dari tawadhu ini antara jatin kang duweni wong wala yunzilu lan ora ngelorot sapa wong ing wong kang an maqamihi saking kedudukane wong. Jelas di sini tidak merendahkan ya derajat orang yang rendah ya. Ketika kita sifatnya tawadhu ya berarti harus patuh, hormat ya, khidmat, tapi juga tidak merendahkan derajatnya orang yang mulia ya. Yang mulia pun juga kita ketika khidmat ya harus ada batasan, karena kita juga punya hak sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang apa istilahnya berkhidmat kepada orang lain. Maksudnya sampean juga punya hak untuk apa menjaga harkat dan martabat ya, marwah yang ada pada diri panjenengan. Wa huwa min asbabir rif'ah ya, itu sebabnya ya, wa huwa min asbabir rif'ah utawi tawadhu min asbabi iku tetep saking sebabir rif'ah ya. Rif'ah itu luhur ya, wa dawa'is syarfi lan narik kemuliaane. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillahi rafa'ahu. Man tawadha'a utawi sapane wong tawadha'a iku andhap asor sapa man lillahi karena Allah, rafa'ahu mongko ngangkat sapa Allah ing man. Barang siapa yang tawadhunya ya itu karena Allah ya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Maksudnya tawadhu karena Allah itu berarti menyandarkan semua yang dilakukan ya itu karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hormat ya, tawadhu karena Allah ya. Mungkin saya sebagai murid atau saya sebagai seorang anak ya harus tawadhu ke orang tua ya, tapi dengan mengharap ridho dari Allah maka Allah akan mengangkat derajat kita. Izzatun nafsi wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta